Menyikapi orang yang zalim hendaklah berlaku adil, karena Allah Maha Kuasa untuk merubah keadaan seseorang. Kita maksud di sini saat yang berlaku adil itu seperti apa? Karena kan kalau misalkan, apakah contohnya kalau misalkan saya nonjok muka Abdan Zat, soalnya mukanya tonjok ebal banget Zat. Terus sama Abdan di kisos gitu Zat, nonjok muka saya, apakah itu berlaku adil karena Allah atau gimana Zat? Nah, bagus nih. Kita temukan pemanya dalam surat Al-Maidah juga ya. Anan nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Coba dibuka ayat berapa? Ayat 45. Coba dihubungkan dengan, kalau tidak salah ayat 45 itu ya. Nah, di situ ada alternatif. Ada beberapa qiraat nyambung kepada qiraat ya. Nah, di situ kan ada berapa bacaan tuh? Ada berapa qiraat tuh? Ada tiga qiraat. Nah, ada 3 qiraat. Coba kan pertama, coba baca ayatnya apa? Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ya. Kedua, bacaan kedua. Coba lihat bacaan kedua gimana? Wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal uzunu bil uzuni was sinna bis sinni wal juruhu qisas. Ketiga, wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruhu qisas. Nah, itu kan ada annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Annan nafsa bin nafsi wal ainu bil aini. Ada nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal juruhu qisas. Ada 3 bacaan. Itu menunjukkan yang barusan ditanyakan, bahwa ketika memang ditonjok-tonjok dainya satu pira gitu nyentring begini, lepas telinganya. Itu gimana tuh? Gak tahu gue pakai ilmu apa itu. Itu harus bagaimana? Apakah harus cara begitu lagi pembalasannya? Maka di situ ada kalimat anan nafsa bin nafsi, itu sepakat ya. 3 qiraat anan nafsa bin nafsi. Gak ada perbedaan kan? Tapi lanjutannya ada wal aina bil aini, ada wal ainu bil aini. Ada al juruha, ada al juruhu. Ketika dibedakan bacaan anan nafsa bin nafsi, itu urusan nyawa. Kalau sampai meninggal hukumannya dengan hal yang sama. Tapi bagaimana sekarang? Bukan masalah sampai nyawa, tapi rusak mata. Apakah harus sama? Umpamanya ada sakit disamakan hukumannya sebegitu? Enggak demikian. Sebab kalimatnya wal ainu bil aini, bukan wal aina bil aini. Tidak sama hukumnya dengan anna nafsa bin nafsi ketika dibaca wal ainu bil aini. Ataupun wal juruh, cuma luka. Luka umpamanya karena ya sedang naik sepeda, tiba-tiba batu keinjak oleh sepeda, langsung terlempar kena ke Kang Abdan, langsung di sini ada retak gitu, retak. Sobek. Langsung caranya harus sobek lagi, enggak begitulah. Tapi di situ ada peran hakim. Apakah harus dengan seperti itu? Makanya kembali lagi kepada makna adil dalam Islam tidak lepas dari makna rahmah. Buktikan kesayangan oleh orang yang merasa dirugikan. Apakah Anda sayang enggak kepada yang memang tidak sengaja? Boleh dengan sengaja, mungkin saya harus membalas apa adanya. Tapi ini enggak sengaja, harus bagaimana? Dalam al-Islam itu kedepankan kesayangan sesama-sama iman, sesama-sama mukmin, harus dikedepankan kesayangan. Maka adil dalam Islam sangat luas, lebih luas daripada adil menurut ilmu hukum semata. Sebab ilmu hukum yang ditusun oleh sekian banyak para pakar hukum kan lebih kepada mengandalkan pemikiran. Dan adil menurut ilmu filsafat beda dengan adil menurut ilmu tarbiyah, beda adil menurut ilmu akidah, beda adil dengan ilmu hukum. Tapi kalau Al-Quran berbicara tentang adil sangat luas, sangat menyeluruh. Allahu a'lam.